Oke. SPWN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, berjumpa lagi bersama saya Andi Romdani di podcast ngopi ini, ngobrol psikologis ini. Ya, pada hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial ya, yang walaupun sudah tidak asing lagi di sahabat-sahabat semuanya. Saya perkenalkan lagi di sebelah kanan saya ini Bang Celeng ya, Bang Ruslan SPD SPWN. Dan di sebelah kiri saya ini Bang Sapwan SPD MPSI. Ya, alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, kita bisa podcast untuk hari ini dengan tema, karena kita melihat sekarang ini banyak sekali problem-problem ya yang terjadi di masyarakat kita, terutama tentang psikologis gitu. Makanya sekarang kita mengangkat tema apa penyebab yang membuat orang-orang, terutama anak-anak muda sekarang ini terjerat dengan depresi, stres gitu. Kenapa banyak sekali orang-orang yang bisa terkena dengan stres atau depresi ini, padahal masih masa-masa produktif ya, masih masa-masa kuat, pikiran masih bebas gitu, tidak terikat oleh beban apapun. Tapi kenapa banyak sekali kita menemukan sekarang ini ya, malahan anak-anak remaja itu terkena dengan stres atau depresi. Nah, dengan dua narasumber kita kali ini di ngobrol psikologis ini, kita akan coba untuk mencari tahu atau coba membedah apa yang menjadi penyebab dari depresi, stres yang terjadi di masyarakat kita saat sekarang ini. Ya, yang pertama saya persilahkan dulu kepada Bang Ruslan. Oke. Nah, melihat fenomena atau problem-problem saat sekarang ini banyak sekali yang depresi, bunuh diri, itu stres, itu apa penyebabnya gitu menurut Bang Ruslan, dari kacamata perspektif Bang Ruslan gitu. Berdasarkan pengalaman yang hari ini saya lihat, banyak sekali remaja-remaja di usia produktif yang mengalami hal itu, terutama di salah satu desa di Sakra Barat ini sudah mengalami peningkatan kalangan remaja, kalangan mudanya yang memiliki penyakit itu, yang mengalami stres. Kalau saya lihat di lapangan, pertama yang menjadi salah satu penyebabnya sehingga mengalami itu kurang kontrol keluarga. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, keinginan dari penderita untuk keinginannya tidak tercapai, sehingga itu yang jadi beban pikiran oleh penderita. Misalnya contoh ini, salah satu misalnya keinginan yang seperti apa misalnya itu, apakah penyebabnya itu karena terlalu dimanjakan atau bagaimana gitu? Termasuk yang terlalu dimanjakan, misalkan saya kan terlalu dimanjakan oleh lingkungan, nah sehingga ada suatu keinginan yang belum sempat diwujudkan oleh lingkungan itu. Maka itu menjadi salah satu penyebabnya, karena terlalu terbawa perasaan, terbawa pikiran. Nah, sehingga karena tidak mampu kita raih, tidak mampu kita wujudkan, maka karena kesiapan mental kita terganggu, sehingga itulah yang menjadikan kita cepat stres. Berarti mental harus kuat gitu ya? Ya, pertama mental harus kuat. Kayak perbandingannya si A sama si B, walaupun sama-sama pikirannya, belum tentu belum tentu. Ada yang cepat dia stres, ada yang tidak stres, bahkan tergantung mentalnya. Terus menurut Bang Sapwan, bagaimana? Karena kita melihat sekarang ini bukan di TV aja kita lihat sekarang ya, tapi di sini, di sekeliling kita, di sekitaran kita itu banyak sekali yang terjangkiti oleh virus-virus atau penyakit-penyakit stres, depresi. Ini bukan orang tua saja, sekarang udah anak-anak muda itu sudah terjangkiti. Menurut Bang Sapwan itu bagaimana itu? Baik, terima kasih Bang Andre. Jadi kalau saya yang berpendapat itu, pertama adalah pikiran.
yang kedua lingkungan. Kenapa dengan pikiran? Ya, karena zamannya sekarang itu adalah banyak anak-anak muda, bahkan orang tua pun juga ikut-ikutan seperti itu ya, karena tergejolak oleh pikirannya sendiri. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Ruslan, mungkin karena pikirannya kacau ya dengan keadaan situasi yang tidak dapat tercapainya atau terwujudnya keinginan anak muda, itu bisa mempengaruhi mentalnya menjadi down ya, sehingga pemikiran dari anak muda itu tidak sampai di sana ya. Itulah yang akan membuat mentalnya memang anak muda bisa menjadi down seperti tadi yang saya katakan itu, karena banyak beban pikiran. Terlalu banyak beban pikiran. Selain memiliki beban yang pikiran, terkadang pikirannya itu tidak bisa membendung beban itu. Kedua, lingkungan ya. Karena sudah terbiasa dengan lingkungan di sekitarnya itu ya, apalagi kalau sudah terjadi hal-hal seperti depresi, karena depresi ya hingga bunuh diri, udah ada yang terjadi 1-2 di lingkungan itu, maka yang lainnya pun juga akan menjadi ikut-ikutan seperti itu ya, ikut-ikutan seperti itu. Banyak yang seperti itu terjadi, sehingga orang tua yang mau mengontrol si anak terkadang walaupun dikontrol lewat jarak jauh ataupun lewat dekat ya, namun karena sudah terpengaruh oleh lingkungannya juga, maka itu akan sangat sulit sekali untuk merubah pola pikir si anak muda yang seperti itu. Jadi simpelnya seperti itu Bang Andri. Berarti karena pikiran dan lingkungannya. Ya, berarti sama kayak Bang Lan tadi ya. Ya. Mentalitinya ya yang perlu diasah. Ya. Terus, ini solusinya itu, saya beralih ke Bang Lan. Gimana solusinya Bang? Kalau Apa yang perlu? ya, kalau terkait dengan solusi, karena ini sudah banyak terjadi di lingkungan terdekat. Pertama, pemerintah, mulai dari pemerintah desa harus memberikan perhatian lebih kepada remaja-remaja kita ataupun masyarakat kita yang terdampak dengan penyakit itu. Nah, karena itu perhatian dari pemerintah desa harus betul-betul memberikan sebagai suatu solusi lah, perhatian kepada masyarakat supaya tidak menimbulkan atau tidak semakin hari semakin berkembang remaja-remaja intinya kita ya. Pemerintah itu, terutama pemerintah desa itu harus ikut andil gitu ya, memberikan bimbingan itu atau arahan. Dari sekarang kan ada namanya program konsultasi remaja kan di masing-masing desa itu kan, itu sebenarnya harus berkasai oleh semua desa sudah memiliki. Ada yang sudah sudah aktif, ada yang belum jalan. Berarti konsultasi ini remaja. program dari desa ini. Program, kalau nggak salah program dari desa yang ada hubungannya dengan BKKBN, kemudian Dinas Kesehatan. Ini sudah, kebetulan di desa kami sudah mulai berjalan. Terus Bang, kalau menurut saya yang bakalan menjadi solusinya itu adalah tergantung dari diri kita sendiri atau tergantung dari anak muda itu sendiri ya, karena dia tidak akan pernah bisa untuk merubah dirinya dari depresi menjadi normal ya kalau bukan dari dirinya sendiri, kan begitu ya, berarti dari diri ya. dulu ya. Pertama ya tentu dari dirinya sendiri dulu untuk mau merubah dirinya sendiri. Yang kedua, faktor orang tuanya memang sangat sekali untuk kita harapkan agar mendukung si anak ini agar tidak depresi. Jangan membiarkan anak itu dalam keadaan sendirian. Kalau misalnya anak itu dalam sendirian, apalagi ketika sedang merenung atau berpikir yang ini jalan masuknya ini ya, kita
sendirian itu sendirian, kacau, itulah di sana perannya orang tua, atau kalau bukan dari orang tua, ada mungkin keluarga atau teman-teman yang lainnya untuk masuk ke bersama dengan dia, itu iringi dia, temani dia begitu. Kemudian lawan untuk komunikasi apa hal yang dipikirkan sehingga seperti itu. Nah, kalau kita biarkan dia sendirian terus seperti itu, maka lama-lama orang itu juga bisa bunuh diri seperti yang Bang Andri katakan. Itulah membuat orang salah satunya menjadi depresi ya. Lain halnya dengan orang yang introvert ya. Kalau orang introvert itu kan memang biasanya hidupnya sendiri, dia lebih senang dengan sendirinya. Tetapi kalau ini sendirian dalam keadaan seperti itu dipengaruhi oleh mentalnya yang lemah. Kemudian kita tinggalkan dia, tidak membersamainya, yaitu bisa penyebab terjadinya depresi dan pembunuhan terhadap dirinya. Seperti itu Bang Andri. Ya. Terus ini Bang Lang, ya, ini kan sudah pemerintah desa sudah mulai sekarang ini kan, sudah mulai berbenah, berbenah terlibat gitu ya dengan permasalahan-permasalahan seperti itu. Tapi begini Bang Lang, kita kan banyak orang-orang alim istilahnya, tuan guru kita, maka tidak bisa itu, misalnya tuan guru kita memberikan pencerahan itu terlibat ya, untuk memberikan sebuah kesadaran kepada remaja-remaja kita ini kan, biar tidak terlalu terkena dampak oleh depresi ini gitu. Bagaimana menurutnya ini? Apakah tuan guru kita ini harus, status kita ini harus berperan aktif gitu, memberikan penceramah gitu kan, pencerahan gitu? Nah, makanya tergantung dari pemerintah desa kan. Sebenarnya para tuan guru juga perlu dilibatkan dalam program ini. Pertama di program konsultasi remaja itu kan, mungkin nanti beliau tuan guru dari segi agamanya kan, untuk mengarahkan, terus menasihati kan dari segi perspektif agamanya kan, kayak agama Islam lah kan ada ruqyah, ada pengajian di majelis kan, itu salah satu bagian untuk minimalisir lah terjadinya stres di kalangan remaja ini. Kayak di dosen kami sekarang ada majelis remaja namanya kan, setiap hari Minggu ya, setiap malam Minggu diadakan majelis remaja. Nah, di sana pengajian khusus untuk remaja yang sesuai dengan style keremajaan, sehingga dengan adanya program itu bisa mengurangi, misalkan kalau malam Minggu remaja wajib keluar, nah bisalah sedikit berkurang kan, yang berkurang pergaulan luarnya. Itu kebetulan baru jalan ada sekitar 4 bulan di dosen kami. Tidak ini bisa mengurangi. Ya, cuman yang sekarang masih belum diketahui oleh pemerintah desa. Nah, kita nanti berharap supaya pemerintah desa memberikan support sehingga remaja-remaja kita lebih semakin giat, semakin terdidik di kampungnya masing-masing. Terus Bang gimana nih? Apakah perlu ini turun langsung kepada tuan guru kita untuk memberikan pencerahan itu kepada remaja-remaja kita ini, terutama ini remaja-remaja kita ini kan sekarang banyak sekali yang depresi, yang bunuh diri, yang stres. Ya, jadi begini ya, kalau saya simpulkan, tuan guru itu fungsinya kan untuk mengaji di tempat umum begitu ya. Jadi kalau misalnya tuan guru mau masuk ke ranahnya orang yang lagi sedang depresi ya, kemudian atau mau ingin membunuh diri, saya rasa itu siapa saja yang masuk untuk ke ranah keadaan seperti itu boleh, siapa saja, apalagi lebih-lebih tuan guru juga kan mau masuk boleh. Tetapi kan kalau tuan guru itu ya biasanya kan mengaji di tempat umum, mungkin kita bisa adakan di program-program yang tertentu lah kalau menurut saya. Tetapi kalau kita mau mengatasi orang yang sedang dalam keadaan depresi, maka secara psikologi kan itu artinya kalau misalnya kita harus tuan guru yang harus datang untuk memberikan dia masukan kepada anak itu artinya kan seolah-olah akan memberikan suatu penekanan terhadap anak atau terhadap
si remaja yang sedang lagi depresi. Kita tidak boleh memberikan suatu tekanan kepada orang yang situasinya seperti itu. Jadi orang itu harus dibiarkan berpikir yang benar-benar dalam keadaan enjoy, tenang, sehingga pikirannya akan menjadi damai. Itu Pak. Tapi kalau misalnya tuan guru yang tiba-tiba mau didatangkan ke sana lalu memberikan inspirasi atau motivasi supaya orangnya itu tidak kacau pemikirannya, ya jelas si anak bukannya malah sehat, tetapi yang terjadi malah semakin berpikirnya ya rusak begitu. Depresinya semakin bertambah kalau jelas seperti itu. Jadi kan psikologinya jangan memberikan suatu tekanan yang besar kepada si anak yang seperti itu, apalagi lebih-lebih orang tua misalnya. Ini kan orang tuanya agak awaman ya, jadi dengan mungkin karena dengan tuan guru akan meruqyah anaknya, ya kan, biasanya budaya-budaya sekarang itu banyak yang meruqyah si anak atau si orang yang lagi keadaannya seperti itu dengan memanggilkan tuan guru, memanggilkan itu ini untuk menyembuhkan, seolah menyembuhkan, tapi tidak, menurut saya itu justru akan menambah tekanan kepada dampak negatif kepada orangnya itu. Jadi simpulnya ya seperti tadi ya, jadi harus berikan pandangan kepada anak itu dengan secara pelan-pelan agar pikirannya itu jadi plong dan terbuka. Ya. Terima kasih Pak Andri. Tapi begini Bang, begini, karena kalau orang yang depresi itu kan ketika sudah apalagi depresi parah itu kan, yang dia pikirkan bagaimana dia cara mencelakai dirinya atau membunuh dirinya. Tidak ada pikiran yang lain. Betul. Untuk hidup saja sudah tidak ada gitu kan, tidak ada keinginan untuk hidup. Bagaimana dia bisa mencelakai dirinya atau membunuh dirinya gitu kan. Nah sebenarnya hal-hal seperti ini sebenarnya yang perlu sekali ya, apalagi perhatikan. Ya kita perhatikan, karena mungkin itu penyebabnya seperti tadi karena beban pikiran, beban pikiran yang terlalu banyak. Dan tadi seperti kata ini Bang Lan juga mental itu ya yang lemah itu ya. Nah ya, ini sahabat-sahabat semuanya ya, tadi sudah dikasih tips oleh narasumber kita, oleh Bang Ruslan dan Bang Safwan, ini bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya stres atau depresi yang terjadi di kalangan remaja kita, terutama saat sekarang ini. Nah, di mana di desanya Bang Ruslan ini sekarang sudah ada majelis remaja. Majelis remaja ya, ini luar biasa ini. Ya, ada program yang luar biasa ini untuk pendidikan remaja kita ini. Yang mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita mengambil hikmah dari video ini. Terima kasih Bang Ruslan dan terima kasih Bang Safwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.